Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syafira, mahasiswa dari Universitas Citra Buana Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang tantangan terbesar dalam tujuan bisnis dan bagaimana sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi. Apa itu tantangan bisnis? Tantangan bisnis adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Tantangan bisnis dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Namun beberapa tantangan umum yang sering dihadapi oleh bisnis diantaranya: 1. Persaingan pasar. Kompetisi yang ketat dapat mempersulit bisnis untuk mempertahankan pangsa pasar atau menarik pelanggan baru. Hal ini membutuhkan inovasi yang terus-menerus dan strategi pemasaran yang efektif. Kedua, perubahan kebutuhan konsumen. Preferensi dan kebutuhan pelanggan terus berkembang. Bisnis harus mampu beradaptasi dengan tren terbaru agar tetap relevan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Pengelolaan aliran kas, pengeluaran, dan investasi secara efektif adalah tantangan besar, terutama untuk bisnis yang baru berkembang. Keempat, transformasi teknologi. Dengan kemajuan teknologi yang cepat, banyak bisnis yang merasa kesulitan untuk mengadopsi teknologi baru atau bersaing dengan model bisnis berbasis teknologi. Yang kelima, sumber daya manusia. Mendapatkan dan mempertahankan talenta berkualitas menjadi tantangan besar, terutama ketika menghadapi masalah seperti keterbatasan anggaran, rendahnya loyalitas karyawan, atau minimnya karyawan yang sesuai. Keenam, ketidakpastian ekonomi. Faktor internal seperti inflasi, resesi, atau fluktuasi nilai tukar dapat mengganggu rencana bisnis dan mempengaruhi daya konsumen. Lalu pembahasan yang kedua yaitu bagaimana sistem ekonomi Indonesia mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi. Apa itu sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah landasan yang mengatur bagaimana suatu negara atau komunitas pengelolaan sumber daya ekonomi. Sistem ekonomi mencakup aturan kebijakan, struktur institusional yang menentukan cara produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi Pancasila, gabungan dari sistem pasar dan campur tangan pemerintah, mempengaruhi keputusan perusahaan dalam produksi dan distribusi melalui berbagai mekanisme berikut. 1. Kebijakan pemerintah, regulasi dan perizinan. Pemerintah mengatur berbagai aspek produksi seperti standar kualitas, izin usaha, dan peraturan lingkungan. Perusahaan harus mematuhi regulasi ini yang mempengaruhi biaya produksi dan strategi distribusi. Yang kedua, pasar bebas. Dengan campur tangan negara, kompetisi pasar dalam sistem ekonomi Indonesia, sebagian besar sektor tetap terbuka untuk persaingan pasar. Namun pemerintah mengintervensi jika terdapat dominasi pasar atau suatu pihak untuk memastikan keadilan harga yang diatur. Beberapa komoditas strategis seperti beras, bahan bakar memiliki harga yang dikendalikan oleh pemerintah sehingga perusahaan tidak menentukan harga jual. 3. Dukungan terhadap UMKM. Prioritas bagi UMKM. Pemerintah Indonesia memberikan banyak dukungan kepada UMKM melalui program pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran. Hal ini mengaruhi perusahaan besar bermitra dengan UMKM dengan rantai distribusi. Keempat, perubahan ekonomi global, dampak perdagangan internasional. Kebijakan Indonesia terbuka terhadap perdagangan bebas, tetapi tetap protektif pada sektor tertentu, memengaruhi jenis barang dan produksi untuk pasar domestik dan ekspor. Secara keseluruhan, perusahaan di Indonesia menyeimbangkan tujuan komersial mereka dengan kepatuhan terhadap kebijakan
kebutuhan sosial masyarakat untuk mencapai keberlanjutan dan keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.